Ibadah Raya GBI Minggu 18 Mei 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Agung Wijoyo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Engkau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Katakan sama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah
siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama di bawah sana. Mari katakan, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, engkau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Lebih sungguh lagi, oh Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari siapkan hati kita semua. Mari kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kesetiaan-Mu atas hidup kami, bagi setiap kami. Mari sembah, oh Yesus Tuhan kami. Kami mau bersyukur, selalu meninggikan-Mu. Mari tinggalkan beban kita saudara, kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Jangan dulu pikirkan masalah-masalahmu, nikmati momen bersyukur. Naikkan puji-pujian-Mu bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus yang ajaib. Nama-Mu besar dan mulia. Mari sembah lebih lagi. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yes, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita, saudara. Selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mari saya undang jemaat untuk angkat tanganmu tinggi. Angkat tanganmu tinggi, naikkan pujian ini bersama-sama dengan sungguh hati. Katakan sama-sama. Oh Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Biar jemaat saja dengan sungguh hatimu naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan tak pernah. Yes Jesus, pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Lagi jemaat saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Oh Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
Berikan sorak-sorai-Mu lebih lagi untuk Tuhan kita. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Ini hati kami. Tuhan berjanji untuk menjamah kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Percaya bahwa Dia Allah satu-satunya, nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Mari lebih lagi naikkan puji-pujian-Mu bagi Tuhan kita. Angkat tangan-Mu tinggi, sembah dan muliakan Tuhan. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan. Ini puji-pujian kami hanya bagi-Mu. Kami tidak akan berhenti memuji-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang sangat teramat-amat setia. Kau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami di segala keadaan kami. Bahkan di titik terendah kami, Kau selalu ada menggenggam tangan kami. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami bersyukur. Kami mau selalu memuji-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Jemaat saja naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Sekarang ku memuji-Mu Yesus. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lebih lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Berikan tepuk tanganmu lebih lagi, lebih lagi. Oh Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan salam pada kanan kirinya, katakan siaplah untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yes, mari kita memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Let's go. Karena Dia Allah yang teramat baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah sungguh luar biasa saudara. Mari kita naikkan satu pujian bersama-sama ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita harus bersemangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Naikkan pujian itu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya,
kurang keras, lebih lagi. Lebih lagi ya buat Tuhan kita ya. Come on, lebih semangat. Sebab Tuhan baik. Jemaat. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi sih. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai lebih semangat lagi. Haleluya. Yes. Sekali lagi yang menyatakan Tuhan Yesus baik dan setia katakan sekali lagi haleluya. Yes. Engkau selamanya Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Yes. Mari bersama dengan saya, sama-sama kita nyatakan buat Tuhan kita yang sudah Amen. baik sama kita ya Bapak Ibu. Siap. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Angkat tangan kita buat Tuhan, lambaikan yuk. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat Amin. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Nyatakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Oh haleluya. Ku bersorak, Yesus Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari siap melompat buat Tuhan yuk. Bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
Kita akan masuk lebih lagi. Kami percaya firman-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. And you are holy forever Lord. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. Ooh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Biarkan dirimu terus bertakhta dalam pujian kami. Hari ini kami datang mau memberkati-Mu dengan hati kami. Dengan attitude kami, dengan karakter kami, dengan seluruh hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua supaya kami terus diperbaharui. Supaya jiwa kami kaya, hati kami penuh. Sehingga roh kami bisa bebas mendekat kepadamu tanpa adanya tuduhan-tuduhan. Dan biar hari ini kau penuhi kami dengan firman-Mu, urapi pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk memberitakan, mengajar dengan kata-kata dan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga setiap jemaat-Mu memahami firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk semuanya. Senang sekali bisa melayani tempat ini. It's very special. Karena Pak Iwan, Ibu Ola adalah dulu gembala saya. Kita sudah kenal 14 tahunan ya. Karena saya di Indonesia sudah hampir 15 tahunan. Dan 14 tahunan di gereja yang lama. Ya, satu kehormatan bisa melayani tempat ini. Saya diberikan tema. Biasanya kalau saya temanya prosperous soul atau jiwa yang kaya. Nah, ini luar biasa. Saya suka banget temanya. Ya, jadi kalau suka itu terbuka. Hikmatnya apa semua waktu nyiapin itu cepet banget. Ya, 5 menit selesai. Tapi kalau sudah dikasih tema yang aneh-aneh saya bingung. Apa itu jiwa yang makmur? Prosperous soul. Apa itu jiwa yang kaya, jiwa yang makmur? Jiwa yang makmur itu kita baru bisa mengerti kalau kita sudah mengalami metanoia atau transforming our mind. Atau pikiran kita sudah mengalami transformasi dari pikiran yang lama kepada pikiran Kristus. Selama kita belum mengalami transformasi dalam pikiran yang baru, pikiran Kristus, apa yang kita pikirkan selalu semua tentang aku, dan aku. Kalau kita pikirkan tentang aku, kita gak pernah kaya. Kau bisa punya harta, kau bisa punya kekayaan dunia seberapa kau miliki, tetap gak bisa kaya. Kenapa? Karena kau gak pernah puas. Salah satu ciri orang kaya itu puas. Orang kaya itu bisa memberkati orang lain. Orang miskin, saya nggak ngomong tentang uang ya. Tapi mentalitas. Orang miskin itu selalu kurang. Orang miskin selalu cari. Orang miskin itu selalu mau. Nggak pernah puas. Coba saudara bayangkan. Karakter-karakter seperti ini banyak nggak dimiliki oleh orang-orang yang super kaya? Banyak. Jadi sebenarnya yang miskin siapa, yang kaya siapa? That's why jiwa yang kaya itu harus punya pola pikir kerajaan. Let me tell you this. When your soul prospers, your life will prosper. But when you chase prosperity in life, you will end with poor and empty soul. Kalau jiwamu kaya, hidupmu pasti akan makmur. Pasti akan diberkati, cepat atau lambat kau pasti akan diberkati. Tapi kalau engkau cuma kejar kekayaan dunia, pada akhirnya kau akan kehilangan semuanya. Kau akan miskin. Keluarga hancur, anak gak jelas, kesehatan rusak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidur gak bisa. Saya punya rekan-rekan, punya teman-teman yang kayaknya udah gak bisa kehitung. Not single one of them yang gak di dalam Tuhan ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Bisa tidur tanpa obat, gak bisa. Semuanya harus pakai obat, padahal udah minum wine mahal. Tapi tetap masih bisa pakai obat. Saya pulang dari kerja, kadang setelah jemput istri saya pulang di rumah, kadang kepingin nonton Netflix bentar aja. Baru 10 menit Netflixnya nonton saya. Apalagi dikasih obat tidur. Nggak
bangun saya, koma. Jiwa yang makmur itu adalah jiwa yang penuh. Merasa cukup, dan ini yang penting, memiliki reserve di dalam hal pengampunan, kesabaran, penguasaan diri. Reserve, persediaan. Orang yang jiwanya kaya itu punya persediaan banyak tentang pengampunan. Wah, ini saya belajar sakit banget. Orang itu punya karunia itu bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, karunia untuk bernubuat, karunia. Itu karunia kan? Saya dulu pikir ada karunia dikhianati. Saya pikir saya punya karunia berbeda Tuhan. Yang lain punya karunia keren-keren. Saya kayaknya punya karunia dikhianati. Tapi ternyata saya buka di Bible nggak ada karunia dikhianati, itu nggak ada. Tapi itu bagaimana Tuhan pruning, bagaimana Tuhan memotong, bagaimana Tuhan mencangkokkan, memotong ranting-ranting yang tidak penting, mencangkokkan buah-buah yang bibit-bibit yang bisa membuat buah kita lebih manis dan itu sakit. Eventually kita akan diposisikan di dalam posisi itu sampai kita nggak bisa berontak. Sakit hati sampai gak bisa sakit lagi. Marah sampai gak bisa marah lagi. Komplain, iri, protes, semualah campur aduk. Sampai kita gak bisa lagi. Karena apa? Didiemin sama Tuhan. Kayak anak itu kalau tantrum kan. Wah, guling. Diemin aja, capek-capek sendiri. Semakin kita bilang, diam, wah, makin teriak dia. Diam, wah, makin teriak dia. Tantrum, tinggal aja. The moment of silence. Dia sambil, wah, sambil dia melirik. Anak itu pintar manipulasi. Iya, dia teriak-teriak gini. Kok mama gue pergi ya, papa gue kok pergi ya. Dia diam. That's what happened to you. Waktu engkau tantrum sama Tuhan, Tuhan biarkan. Sampai engkau diam, sampai engkau dibentuk, sampai engkau sadar, dan sampai akhirnya engkau bilang, oke, I am yield. Aku ngalah Tuhan. Di situ mulai hatimu dikasih reserve. Kantong anggurnya diperbarui. Kalau kantong anggur yang lama dikasih berkat baru, jebol. Orang kantong anggur baru aja kasih berkat baru banyak gak kuat. Apalagi kantong lama, gak usah nunggu lama, diisi bentar jebol sudah. Makanya jangan iri dengan orang, oh cepet kaya, oh cepet sukses, gereja cepet rame. Bos, yang penting foundationnya. Kalau mau cepet, tadi saya ngomong sama Pak Iwan. Dia bilang, gerejanya gak besar gini. Gak apa-apa, yang penting hatinya besar. Yang penting kapasitasnya besar, yang penting ada unity, yang penting bisa nyembah. Kalau lo cuma mau gereja besar, gue ajarin caranya. Supaya cepet balik modal. Lebih cepet balik modal dari restoran. Orang saya udah sampai ke dalam-dalamnya gereja besar. Membantu behind the scene. Tahu trik-triknya semua. Tapi apakah itu yang kau mau? Cepet. Jiwa yang makmur itu punya reserve dalam pengampunan. Punya reserve dalam kesabaran. Punya persediaan kesabaran itu banyak. Ngomong-ngomong tentang ini, belum khotbah saya sudah diuji. Saya sudah persiapkan 1 jam dari Alam Sutra ke sini. Should be more than enough. Saya sudah persiapkan 15 menit, 20 menit datang duluan supaya bisa ngobrol. Sepanjang jalan entah kenapa hari ini biasanya minggu itu plong. Lumayan plong, tapi banyak mobil-mobil yang rada-rada hot ditaruh di depan saya. Land Rover itu bisa semua pelan, nyantai. Mungkin dipikir santai hari Minggu. Mungkin mereka makan pisang goreng di mobil ya sambil ngopi gitu, saya nggak tahu. Santai semua. Waduh, saya mau tindin, mau nyalip. Reserve dalam kesabaran. Oke Tuhan. Setir saya perkes. Saya tuh orang paling nggak sabar. Semua orang punya kelemahan. Kelemahan saya marah di jalan raya.
Nah, lebih marah kalau ada teman-teman saya, kadang rekan-rekan hamba Tuhan atau teman, lu sabarlah. Jakarta ini namanya begini, sabar nikmatin Tuhan aja, muji Tuhan aja. Ya lu naik Alphard, lu naik Lexus, lu punya supir, gua drive sendiri men. Kalau lu drive sendiri, naik mobil kayak gua, kena ujian kayak gua, kepin tahu lu kalau lu masih bisa sabar. Kadang orang ngomong itu gampang kan? Sampai Semanggi. Stuck saya hampir 15 menit. Ada rombongan sepeda motor, dari Vespa, sepeda motor Honda kuno, sampai sepeda motor gede. Itu ribuan, beneran literally nggak berhenti. Dari kolongnya Semanggi, kita berhenti. Sedin, reserve dalam kesabaran. Lu ngebel juga kagak mungkin jalan. Waduh, Tuhan itu penuh sense of humor. Lu mau khotbah, gua tes dulu ya. Bukan dites homiletiknya, bukan dites hermeneutiknya, itu lu bisa belajar. Itu jam terbang. Tapi yang gua tes hati. Hati juga butuh jam terbang loh. Butuh ujian loh. Jiwa yang makmur itu mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena merasa cukup. Doa saya juga nggak tinggi-tinggi sih. Saya selalu doa Tuhan cukupkan aku dalam segala hal. Nggak usah berlebihan, kalau berlebihan ntar mau buat apa? Cukup mau bantu orang. Cukup bayar sekolah anak, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau liburan setahun 3 kali cukup. Pokoknya cukup aja. Iya kan? Makanya Tuhan bilang cukupkan dalam segala hal, lu aja yang salah tafsir. Maksudnya kita disuruh miskin terus, enggak, cukupkan dalam segala hal. Cukup ukuran Tuhan itu berlimpah dalam ukuran dunia. Maka itu supaya kalau kita punya prosperous soul, jiwa yang kaya, kita bisa mengucap syukur. Karena kita merasa cukup. Mungkin belum secara kenyataan kita belum cukup. Secara duit kita belum cukup. Secara hubungan kita masih bergumul. Secara hal-hal yang kita butuhkan secara dunia dalam daging kita masih bergumul, masih kurang. Tapi apa yang bisa kita merasa cukup? Tuhan bilang, karena anugerahku itu cukup bagimu. Nah, anugerah ini yang membuat kita bisa berpikir, baiklah Tuhan, aku tetap mengucap syukur dalam segala hal, berbeda dengan jiwa yang miskin. Jiwa yang miskin tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Sekaya apapun dia, sebesar apapun dia nggak punya nilai tambah. Dia nggak punya nilai yang untuk ditambahkan kepada orang, buah untuk dibagikan kepada orang lain, berkat untuk disalurkan. Karena apa? Karena jiwanya miskin. Makin kaya makin pelit. Sehingga ada orang bilang begini, makanya dia kaya karena dia pelit. Wah, saudara nggak tahu saudara. Ada yang kayanya minta ampun. Driver itu disuruh nunggu berjam-jam. Gak dikasih makan. Di restoran saya cuma bilang, mbak, tolong mbak. Minta welcome bread 2 ya, kasih ke driver saya. Yes, welcome bread gratis bos. Welcome bread di tempat saya itu belinya lumayan mahal, tapi lu dapatnya gratis. Dan lu kasih driver lu cuman welcome bread. Kembung driver lu kentut-kentut lu pecat. Bu ya beliin makanan kek. Uang lu triliunan juga nggak kurang kek. Terus sometimes itu hal yang sepele, itu hal yang sepele dari banyak hal yang membuat saya amazed dengan istri saya begitu. Semakin begini, istri saya kan udah biasa encounter dengan orang-orang seperti itu dalam service. Lah saya di dalam marketplace yang langsung di Indonesia itu ya baru sekarang. Yang membuat saya gila, lu enjoy buat diri lu sendiri. Bawa minuman bisa ratusan juta sekali. Berbotol-botol. Ini orang Pak Iwan gak kenal. Jadi jangan mikir siapa ini ya? Pak ini Pak. Enggak. Pak Iwan gak kenal. Pak Iwan ini kenal semua orang kaya. Kenal semua. Saya disclaimer dulu. Daripada nanti dia mikir gak konsentrasi ke khotbah saya. Dia pikir, gua tahu ini kayaknya si A ini. Oh gua tahu ini kayak si B. Ya enggak. Itu tahu. Saya tajam Pak. Enggak kenal. Yang kita kenal tuh baik-baik semua.
Oh iya baik-baik semua, itu baik-baik semua, udah hidup baru semua. Itu prosperous soul-nya, prosperous hidupnya. Ya. Jiwa yang miskin itu tidak memiliki nilai tambah karena hidupnya kering, terbiasa menerima dan tidak mampu memberi. Itu jiwanya miskin, selalu haus. Jiwa yang miskin itu selalu haus. Haus pujian, haus pengakuan. Harus dipuji, harus diakui. Haus kepuasan, kepuasan diri, haus kesenangan, gak pernah bahagia. Kebahagiaan itu tidak dikejar. Kebahagiaan itu diproduksi dari dirimu. Adalah keputusan. If I choose to be happy, I am happy. Kok gak bisa? Berkat, kebahagiaan itu hal-hal yang gak bisa kau kejar. Itu kayak bayangan. Itu kayak bayangan. Kalau saya mau cari bayangan saya harus ngadep sana. Itu bayangan saya tuh. Saya gak bakal bisa kejar. Kecuali setan, tidak punya bayangan. Saya nggak bisa kejar. The only way supaya saya bisa di depan dari bayangan saya, you know what? I turn myself to the light. Kepada terang. Ketika saya menghadap terang, berkat dan kebajikan yang akan mengikutiku senantiasa. Nggak aku kejar, aku cuma butuh balik arah. Balik arah ke jalan yang benar. Kebaikan dan berkat itu yang akan mengikuti aku selama hidupku. So it's your decision to make. Kamu bisa kaya materi, tapi jika jiwamu miskin, hidupmu akan miserable. Kalau saya ditanya, kemarin kita date itu apa ya? Kalau di kita itu cool. Kalau di gereja saya date. Cool, semua pada sharing. Butuh apa? Kita date-nya happy banget. Date kita diberkati banget. Date kita nggak pernah ada problem. Karena ketua date-nya ngancam. Sampai kalian ada yang problem pernikahan sampai aneh-aneh gue pecat dari date. Jadi kita dipaksa untuk happy semua. Tapi kita ngobrol-ngobrol apa sih masalah-masalah. Akhirnya kita satu konklusi di dalam date itu yang banyak orang. Dan lumayan diberkati semua dan kita ngambil satu keputusan, cuma satu yang kita kurang, uang. Karena hari-hari ini ekonomi lagi merosot katanya. Ya nggak kurang gimana, cuma apa yang dibutuhkan maksudnya, itu cuma duit. Which is, itu yang paling gampang ya Culi. Itu yang paling gampang. Karena duit bisa dicari. Tapi kok nggak bisa beli? Kesehatanmu enggak bisa dibeli. Hubunganmu enggak bisa dibeli. Jadi kita bergurau, jadi kita semua tahu kita punya pergumulan yang sama, tapi pergumulan untungnya yang paling gampang. Beda dengan orang yang kaya materi tapi jiwanya miskin. Dia kurang terus, dia miserable terus. Nah, kalau dia miserable, orang-orang di sekitarnya jadi miserable. Orang-orang jiwanya miskin itu stres terus, ngamuk terus, irritated, gampang sekali teriritasi. Kasihan istrinya, kasihan suaminya, kasihan anaknya, kasihan rekan bisnisnya, kasihan pegawainya. Kan dia bawaannya mau marah, sekaya apapun dia miserable aja. Gak dipuji ngamuk, gak diterima marah, gak dilihat marah. Saudara nanti kalau makin kaya diberkati Tuhan secara materi, harus makin normal, amin. Karena pada kenyataannya, orang yang makin kaya, apalagi yang gak pernah susah nih, makin aneh. Requestnya aneh-aneh, mintanya aneh-aneh, seleranya aneh-aneh, pokoknya aneh. Keanehan-keanehan mereka ini kalau diduitin, bisa bantu orang banyak loh. Iya kan? Nih orang yang punya teman-teman kaya nih ketawanya kenceng biasanya. Yang kaya jangan tersinggung ya. Tapi kita semua kaya. Jiwa kita kaya. Tapi jika jiwamu makmur meskipun hidupmu sederhana, orang-orang itu akan suka mendekat. Karena you produce something. You punya nilai tambah. Jadi orang tuh nggak tahu somehow kalau dekat saudara itu kayak
kayak I just feel safe, tenang, ngobrol nggak jelas pun kayaknya kok enak. Ya kayak sama Pak Iwan itu ya. Ngobrol nggak pernah jelas kadang, cuma enak. Iya kan? Kalau mau ngobrolin firman, ngobrol sama Bugem. Iya kan? Kita agak ciong dari dulu, saudara. Karena saya sering dibully, sering dianiaya dulu jadi bawahannya. Bahkan pembesar-pembesar, orang-orang berpengaruh itu mereka kadang nggak lihat posisimu ada di bawah, kamu nggak sama levelnya. Mereka just want to be close to you. Ya, kalau di restoran, saya punya restoran masih baru. Saya kasih nama hashtagnya Joel Eagle's Nest. Karena somehow yang datang orang aneh-aneh. Orang yang orang bilang nggak berseri, semua orang-orang yang luar biasa. Tuhan kirim, kita nggak ada kenal. Datang, berkenalan, jadi regular, jadi teman, jadi apa. Nah saya ini nggak kerja di situ, saya cuma bantu supporter, cheerleader, security, driver buat istri saya, udah. Saya nggak digaji. Tapi somehow kalau mereka datang, sebagian mesti nanya istri saya, Agung ada nggak Agung? Agung ada nggak? Panggil dong, suruh datang dong. Saya belain kalau nggak datang dari Alam Sutra, bela-belain. Istri saya bilang, datang. Tadi gua mau ikut, lu bilang nggak usah. Sekarang gua suruh datang. Iya ini ada apa ini nyari lu datang dong. Masa gua harus taksian dia jauh-jauh? Datang. Cuma duduk, barengin nge-wine, makan, ngobrol, selesai. Nggak juga minta didoain. Ya kan? Sama kok jadi orang yang menyenangkan. Saya nggak bilang saya menyenangkan, saya tuh tahu kalau saya ini nyolot banget. Apalagi jangan aneh-aneh, kalau aneh-aneh saya langsung nyolot. Saya nggak perlu pakai sensor. Apa adanya, karena sekalipun nama saya Agung, faktanya saya bukan orang Bali. Saya arek Surabaya asli. Kalau arek Surabaya tanya, mangan nama enak gak? Kak enak iki. Langsung ngomong. Nggak bilang, oh enak dalam hati. Nggak enak ini, nggak. Orang Surabaya langsung ngomong. Bahkan langsung dikasih tahu, gak enak iki, kurang asin apa, dikasih tahu. Itu kita. But anyway, dalam Markus 8:36, di dalam Amplified Bible, for what does it benefit a man to gain the whole world with all its pleasure, dengan seluruh kenikmatannya, kau dapat mendapatkan seluruh isi dunia. But they have to forfeit his soul, kehilangan nyawanya, buat apa? Engkau bisa mendapatkan seluruh kenikmatan dunia, tapi jika pada akhirnya kau kehilangan nyawamu, buat apa? Kau kehilangan hidupmu, kau kehilangan jiwamu, kau kehilangan hatimu. Your life has no meaning. Gak ada artinya, buat apa? Biasanya istri-istri itu pasti kepingin kaya semua ya. Wah ada istri gak kepingin kaya. Istri saya juga kepingin. Cuma saya bilang, triliunan, kepingin punya, ya rasain duit triliunan. Enggak, dia bilang, enggak butuh duit triliunan kamu. Mau buat apa? Ya kan bisa bantu orang gak perlu triliunan. Dia mungkin takut saya nyeleweng kali ya. Segini aja cukup. Beb kalau segitu di Jakarta gak termasuk kaya-kaya banget, Beb, kurang. Itu cuma cukup beli rumah satu yang lumayan, mobil 2, udah cukup. Ya itu belum termasuk kaya, ya cukup, itu kaya. Saya pikir, istri saya agak aneh. Aneh. Tapi Tuhan bilang, lu bersyukur dapat istri kayak begitu. Kalau lu gua kasih istri yang tamak, stroke lu. An empty gas cannot bring the car nowhere. Mobil, lu bisa beli Rolls Royce. Tapi kalau nggak diisi bensin, bos, Rolls Royce-mu nggak bisa kemana-mana. You bisa kaya kayak apa, tapi kalau nggak ada bensinnya, empty soul, kosong, hidupmu nggak bisa kemana-mana. Atau diisi, lu beli Rolls Royce, beli Ferrari, beli Lamborghini, diisi Pertalite, dioplos lagi,
Baru keluar garasi, mati. Ya kan? Itu yang sok rohani biasanya. Ngerasa ada isinya tapi isinya oplosan. Ya kan? Baru ke gereja sebentar, baru suruh bersaksi sebentar. Kayak ini dia udah penuh Roh Kudus yang deket banget sama Tuhan begitu. Kayak kita kalau mau nge-gym loh. Saya baru daftar di gym, belum fitness, baru daftar. Udah merasa kayak sehat, lebih sehat gitu loh. Iya kan? Iya, maksudnya kayak begini, daftar terus dijelasin, dilihat alat gym satu persatu, lihat satu lebih tegak lagi. Lihat yang angkat-angkat double lebih begini. Jadi keluar, belum even nge-gym, tegak saya. Itu oplosan. Dunia menjanjikan kemakmuran yang sementara. Tapi Tuhan mampu memberikan kemakmuran yang sejati. Yohanes 4:14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air ini yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Minum dari Tuhan. Kok gak pernah haus lagi? Minum dari Tuhan. Mineralnya banyak. Kok gak akan kurang lagi? By the way, saya khotbah berapa lama ya? Di sini gak pakai timer. Tadi Pak Iwan bilang bisa sampai 1,5 jam. 2 jam. Saya belum sarapan, bos. Prosperity of the flesh. Apa itu? Kemakmuran dunia. Apa sih kemakmuran dunia itu? Kalau engkau minum dari dunia, engkau akan haus lagi. Gak pernah cukup. Apa prosperity of the flesh? Kemakmuran dunia. Money, health termasuk. Kesehatan, comfort, teknologi, security. Security bukan keamanan dalam jiwa, tapi keamanan kalau kau kayak sewa bodyguard, keamanan kayak semua diamankan begitu, ya kan, bodyguardnya gede-gede, tapi akhirnya dibunuh sama bodyguardnya sendiri, ya banget sama aja nggak aman, ya kan, nggak ada tempat yang aman, ya kan, well-being, profitability, keuntungan, good life, hidup yang nyaman, hidup yang mewah, itu semua adalah kemakmuran daging, but and yet despite that what we have, apa yang kita miliki, semuanya itu pada kenyataannya membuat manusia lebih sakit, lebih kesepian, lebih merasa nggak aman, merasa nggak dicintai, merasa kosong, semakin serakah, semakin depresi, dan tidak sedikit yang ingin bunuh diri. Katanya semuanya itu bisa membuat kamu happy. If my business profit, I have a good health, I enjoy my life, my well-being, kemakmuran hidupku semua ada, semua mau pergi naik pesawat pribadi, hotel mewah, semuanya kayaknya indah kita lihat kalau di Instagram. Karena di Instagram semuanya indah, gak ada orang berantem di live begitu. Kalaupun ada orang berantem di live, itu settingan. Ya kan? Kalau itu semua bisa membuat kamu happy, kenapa orang-orang memiliki itu semua tanpa Tuhan ya? Ada yang memiliki itu semua tapi cinta Tuhan, ada. Kita juga punya teman-teman seperti itu, happy beneran. Tapi kenapa mereka makin sakit? Kenapa mereka makin lonely? Kenapa mereka makin empty? Makanya ada kata-kata healing. Kalau sedikit-sedikit mau liburan healing. Ya orang kadang ngasih apa itu istilah nggak dipikir dulu kan? Healing itu berarti kan kau sakit. Itu. Kalau you sakit, ya jangan pergi Bali, pergi rumah sakit bos. Healing kok ke Eropa, healing ke rumah sakit. Kalau mau ke luar negeri gak apa-apa ke Pineng, murah rumah sakitnya. Bagus. Nah kalau engkau mau healing berarti engkau kurang dong. Oh gue mau liburan supaya gue happy. No, liburan gak bisa buat kau happy. Pada saat kau liburan happy, pulang berantem lagi. Apalagi kredit cardnya nambah tagihannya. Lu happy dulu, baru lu berlibur. Makin happy. Money cannot buy happiness. Yes and no.
No, karena memang duit gak bisa beli kebahagiaan. Kalau you start with gak happy, ya you gak bisa beli happy pakai duit. Mau apapun tetap gak happy. But money can boost your happiness. Kalau engkau udah happy dikasih duit, makin happy. Itu. Gak happy. Mau makan enak juga steak rasa sandal. Iya kan? Saudara, itu karena kita secara nggak sadar, kita mementingkan semua yang ada di luar. Yang benar itu inside out, bukan outside in. Kalau outside in, you tercemar. Tapi kalau inside out, engkau berbuah. Tercemar, berbuah. Tercemar, berbuah. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau berbuah. Engkau dekat dengan Tuhan, engkau berbuah. Jiwamu kaya, engkau berbuah. Kalau jiwamu miskin, engkau tercemar. Butuh happiness, butuh teman, butuh pengakuan, butuh ngeresep terus dari luar. Butuh pujian, terus diresep semua. Akhirnya makin sakit, makin kesepian, makin gak puas, makin marah, makin aneh. Sedangkan prosperity of the soul, peace. Langsung dikasih 10 menit, saya ngomong 1 jam setengah langsung dikasih 10 menit sama dia. Tak laporin gembala lu. The more you chase, the more you need. Itu law of nature. Tapi kalau prosperity of the soul, ya damai, sukacita, buah roh. Ya, feeling secure, punya iman, punya harap, self-sufficient, mencukupkan diri, ya, bisa bersyukur, punya kesabaran, baik, gampang ngasihan sama orang, gampang bantu. Orang kaya, kalau jiwanya miskin, dia bantu orang kayak orang miskin. Parkir pun kalau bisa gratis. Tapi kalau kita mungkin belum kaya secara materi, tapi kalau jiwa kita kaya, kita bantu orang kayak orang kaya aja. Nggak sadar kalau kita masih miskin. Ada gitu, saya kadang bantu keluar beli kue begitu, di depan ada pemulung yang dia nggak minta-minta, kalau minta-minta saya malah nggak kasih. Kasihan gitu, ada anak dia bawa 2 karung, banyak botol plastik apa. Saya beli roti aja ngirit. Saya pikir ya udahlah pas dulu lah sehari keluar lihat bon, oh ya oke. Lihat ini kasihan, udah saya buka saya kasih yang gede. Begitu sampai mobil baru saya sadar. Ya tinggal itu. Ya. Tapi ya I am happy. I feel fulfilled. Saya ngerasa saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya menghidupi panggilan saya, destiny saya. And I know Tuhan lihat itu. Karena saya ngasihnya nggak pas diminta, disuruh, terus ngangkat amplop diminta 30, 60, 100 kali lipat ganda. Enggak, saya nggak arisan. Enggak ke kasino. Tapi I give from my heart. Apa sih the law of nature ini? Kita belajar the law of nature sebentar. The more you chase, the more you need. Makin kau kejar, makin kau butuh. The more you have, the less satisfied you feel. Semakin banyak kita miliki, makin gak puas kita. Aneh kan? Aneh. Kalau saudara kurang minum, saudara haus. Saudara minum, pada saat saudara kurang minum, saudara puas. Yes? Aduh, lega. Tapi kalau saudara habis minum air 2 liter, terus masuk sini kasih air lagi, muntah saudara. You cannot enjoy. Nabung gitu, Pak Iwan nabung lama, masih gak kebeli Rolex. Terus tiba-tiba teman baik, saya nubuatkan nanti sore dikasih Rolex. Tiba-tiba dikasih Rolex itu. Wah jam, wah seneng kan. Seneng. Puas dia. Wah
Biasanya kalau doa tangan kanan, sekarang tangan kiri. Bukan gini, saya berkati. Bangga, puas, karena dia nggak miliki sebelumnya. Tapi kalau dia punya koleksi semua, dia bisa beli semuanya. Ya nggak ada puasnya, lu kasih juga nggak butuh, nggak ada, gue udah banyak. Mau beli ngapain? Udah nggak ada. Ya. Saya nggak khotbah tentang Rolex. Itu contoh ya. The less satisfied, the higher your position, the less secure you feel. Semakin tinggi posisimu, semakin insecure. Pak Iwan dipercayakan membalas gini. Secure dia. Gak ada yang mau ngambil gerejanya. Coba dia kasih kepingin tahu, dikasih 5.000. Ada orang deket-deket yang sama jemaat-jemaatnya yang kaya, pasti di monitor. Ada CCTV-nya. Lu gereja-gereja gede kan gitu. Untungnya saya nggak pernah peduli. Saya nggak pernah peduli lu yang kaya yang mana, yang tiang gereja yang mana. Pokoknya lu yang ngajak gue makan, itu yang gue tahu. Yang gue kenal namanya. Susah nginget nama soalnya saya. See? The more famous you are, the lonelier you feel. Sama pendeta juga gitu, makin gede, makin famous, makin sepi. Dia gak bisa percaya sama siapa-siapa. Kadang saking hebatnya dia berakting, sampai di depan istrinya pun, di depan anaknya dia acting. Miserable gak sih hidup kayak gitu? Miserable. Lo lihat gue di sini, lihat saya di restoran, lihat saya di rumah. Saya mencoba untuk jadi pribadi yang sama. Capek bro, pura-pura bro. Ya. Dengan kata lain, dunia tidak bisa memberikan kau kepuasan. Ayat terakhir. Matius 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Tuhan kebalikannya. The less you have, the more you get. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Bukan berarti miskin, tapi miskin di hadapan Tuhan. Dalam bahasa aslinya poor and spirit, spiritual need. Ada kekurangan dalam roh itu kurang terus. Haus sama Tuhan tuh haus. Orang kayak begitu tuh berbahagia karena jiwanya akan dibuat kaya. Karena mereka lah dikatakan yang punya kerajaan sorga. Tapi kalau kau haus duit, haus pujian, kau kehilangan semuanya. Tapi kalau kau haus akan Tuhan, kurang haus Tuhan. Kau punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kayak saudara nih, saya berusaha supaya saudara bisa puas. Dan saya berdoa saudara puas akan kebenaran. Amin. Karena saya percaya saudara datang, saudara rindu akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan peroleh kemurahan. Benar. Sampai hari ini saya kadang nggak tahu, ada aja orang kesempatan pintu dibuka, kan saya nggak ngerti caranya gimana. Teman-teman saya kadang tanya, gimana sih kamu bisa ini, gimana sih kamu bisa dapat shareholders apa? Saya nggak tahu. Bener saya nggak tahu. Kita punya 9 rekanan bisnis, yang 8 saya nggak tahu dari mana. Saya cuma kenal 1 orang. Hopengnya Pak Iwan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah ini saya dapat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga orang yang dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kadang saya doa Tuhan, upah di surga saya tahu Tuhan, gede upahnya Tuhan. Tapi UMR di dunia juga perlu Tuhan. Iya kan? Tapi Tuhan bilang, don't worry, if your soul rich, kaya jiwamu. Pada akhirnya kau juga akan jadi kaya. Tapi kalau engkau miskin jiwamu, mau dikayain kayak apapun, pada akhirnya engkau akan kehilangan semuanya. Ini pola Injil bedanya. Kalau pola Injil, the way up is down. Wow. Kalau engkau mau naik, kalau dunia kan bilang lu sikut kanan, sikut kiri, fitnah, bunuh karakter orang, lu naik sendirian. Enggak, kalau pola Injil, lu mau naik nih, lu turun. Karena orang yang meninggikan akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan akan ditinggikan.
Jadi waktu jalanmu turun, itu sebenarnya Tuhan sedang akan mengangkatmu naik. Ya. The way to power is to serve. Kalau dunia ngajar kamu mau berkuasa, ya kamu jangan melayani, kamu harus jaim supaya orang hormati kamu, rebut kekuasaan, pakai politik dan seterusnya. Enggak. Kalau kamu mau dapat power dari aku, kamu harus, ya enggak usah harus kayak Tuhan Yesus niru, sekarang dibuat acting semua juga ya basuh kaki gitu ya. Gak apa-apa sih kalau mau basuh kaki, cuma basuh kaki itu dari hatimu sih, menurut saya. Serve with humility. Melayani dengan kerendahan hati. Mau gereja isinya 3.000, mau gereja isinya 30, khotbahnya nggak dikurangin. Semangatnya tetap. Karena yang kau layani bukan orang-orang saja. Kau layani Tuhan. The way to true riches is to give it all away. Kekayaan sebenarnya adalah ketika engkau bisa ngasih semuanya. Kenapa Tuhan orang makin kaya? Bill Gates gak butuh lebih kaya. Tuhan bilang, dia gak ke gereja bos. Tapi dia mau sumbangin 90% kekayaannya. Lu bisa gak? Lu tidur aja sukar, bingung mau bagi warisan. Iya kan? Udah dibagi, anak lu masih berantem di pengadilan. Sih, kalau orang-orang yang hebat-hebat itu, dia gak peduli lo sama anaknya. Pokoknya lu gua sekolahin, lu gua didik, lu gua kasih kesempatan, lu cari sendiri, lu terbang sendiri. The most of my wealth goes to charity. Sakit hati gak lu punya papa kayak gitu? Agak lain. Ya, the way to real happiness is to care about happiness the loved ones. Others happiness. Kalau kau mau happy, engkau harus belajar care orang lain yang kau cintai dulu, biarlah mereka happy dulu. Kalau mereka happy, kau akan happy. Bapak-bapak mau happy, istrimu sudah happy belum? Istri-istri mau happy, gue gak happy sama dia. Ya jelas aja gak happy. Orang suami lu tuduh, lu omelin, lu, ya. Mending dia kawin sama bares krim sekalian. Itu. Lu buat suamimu gak happy, tapi lu mau happy. Gimana lu bisa happy? Ya kan? Buat orang-orang yang kau cinta itu happy, and then you will receive the real happiness. Terakhir, the way to live is to die. Mau hidup nih, jangan takut mati. Ekonomimu mau bangkit, biasanya mati dulu. Apa yang mati dalam hidupmu, itu nanti kalau engkau setia, akan berbuah dan menghasilkan banyak buah. Jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, maka biji itu tidak akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Karena biji itu ditanam, imanmu ditanam, bukan dikubur lu bos. Kalau dikubur itu, mau kemana? Oh temanku barusan meninggal, ini mau ngubur. Ya itu benar. Gak ada petani bilang, mau kemana? Mau ngubur benih jagung, gak ada. Mau nanam benih jagung, ya imanmu sedang ditanam. Amin. Tinggallah di dalam aku, Tuhan bilang dalam Yohanes 15 ayat 4. Maka aku akan ada di dalam kamu. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita gak bisa berbuah sendiri, gak bisa. Itu karena Tuhan. Makanya saya gak agree dengan orang yang naif yang bilang, manusia itu pada dasarnya baik. Gak ada bos, manusia itu pada dasarnya jahat. Kemana aja lu? Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu pada dasarnya baik. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, semua kita pada dasarnya jahat. Makanya Tuhan bilang kehilangan kemuliaan Tuhan sehingga terpisah dari Tuhan. Dan kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Dan oleh karena anugerahnya kita mengenal kebenaran. Dan oleh karena anugerahnya baru kita bisa berbuat baik. Kalau enggak semua perbuatan baikmu palsu. Cuman karena dilihat orang, karena dipuji orang. Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan bilang semua perbuatan baikmu kayak kain kotor di hadapanku. Kain kotor itu di Surabaya namanya gombal. Iya, jadi semua kayak gombal. Penutup. Waktu saya sudah habis. By faith, dengan iman. Tadi di dalam Tuhan baru kita bisa berbuah. Di luar kita tidak bisa. Bagaimana supaya jiwa kita kaya? Kita harus ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu kayak apa sih? Di dalam Tuhan itu, you create space. Siapkan ruang. Supaya engkau bisa invite Tuhan masuk.
Nggak selalu dalam sikap doa. Kalau dibicara tentang doa, wah jam doa saya dihitung dari jam doa apa dulu. Kalau jam doa duduk, semedi, terus nyanyi bareng, gitaran. Mungkin saya kalah dengan kebanyakan orang. Orang bisa 2 jam gitaran. Kalau saya 2 jam dengerin gitaran saya nggak bisa. 2 jam dengerin orang doa, menit ke-15 saya ketiduran. Karena saya bukan berdoa. Tapi waktu nyetir saya komunikasi. Waktu macet saya komunikasi. Waktu kadang saya masak, waktu saya makan, enak banget ini Tuhan. Semua dalam hati Tuhan. Kalau dihitung dari itu semua, kalah loh. Ya kan? Nah, itu yang artinya di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan kita pasti punya iman. Dan iman itu yang memberikan kita pengertian. Supaya kita tahu bahwa yang kita kejar itu ada yang fana, ada yang kekal. Yang fana ini jangan membuat engkau sedih. Karena engkau sudah punya yang kekal. Tapi kalau engkau punya yang kekal, yang fana pun akan ditambah-tambahkan kepadamu. Engkau akan punya harap. Harap itu supaya engkau bisa resilience, bisa punya tahan uji. Dalam kesusahan engkau bisa tetap bertahan. Oh ini susah bukan karena aku, jangan nyari-nyari. Kalau susah jangan, salahku apa ya Tuhan, salahku apa? Enggak, kadang kok enggak punya salah apa-apa kok. Ya cuma susah karena kesusahan itu datang aja. Supaya untuk memotong hidupmu yang gak penting. Supaya engkau lebih tahan uji. Supaya engkau diuji dan akhirnya waktu engkau diberkati, engkau siap. Dan di dalam Tuhan kau bisa merasakan yang namanya love, kasih. Dunia menawarkan love, cinta. Itu judulnya, mereknya. Tapi dalamnya lust, hawa nafsu. Itu bukan cinta. Tapi kalau Tuhan bilang cinta, cinta itu kekal. Cinta itu nggak dipengaruhi dengan hati, cinta itu nggak dipengaruhi dengan pikiran dan keadaan. Kalau cinta, apapun keadaannya, engkau bisa marah. Kemarin saya ada satu meme bagus. Suami istri tua, marahan gitu. Mukanya marah, satu ngadep sana, satu ngadep situ marah. Tapi hujan, suaminya sambil pegang payung begini ke istrinya. Itu cinta. Dia marah, jengkel sama istrinya. Ada ya wanita kayak begini ya, Tuhan ngapain lu ciptain wanita, mungkin gitu ya. Iya kan, tapi karena dia, but I love her. Jengkelin si orang ini, tapi gue cinta banget sama dia. Dia gak sadar, dia biarkan dia kehujanan, tapi dia pegang payungnya supaya istrinya yang dijengkelin itu gak kehujanan. That's love. Itu Tuhan. Dia payungin kita, dia berkatin kita, dia dengar kita. Padahal dia juga jengkel sama kita. Ya kan? That's love. Siapa yang mau dan percaya punya jiwa yang kaya? Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya berharap saudara menangkap semua firman yang disampaikan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan luar biasa. Kau meteraikan firman-Mu pada siang hari ini buat kami semua. Kami tahu kami sedang bergumul, sebagian kami sedang bergumul berat dan tidak tahu mana jalan keluarnya. Bahkan kami tidak melihat adanya jalan keluar. Tapi biarlah pada siang hari ini kau sadarkan kami oleh firman-Mu. Bahwa jiwa kami kaya. Ketika kami memiliki Yesus, kami kaya. Dan ketika kami kaya, pada akhirnya kami juga pasti akan diberkati secara materi, secara jasmani. Hamba-Mu berdoa, apapun yang kau pergumulkan hari ini, rumah tanggamu, hubunganmu, kesehatanmu, financialmu, apapun yang kau pergumulkan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia pasti akan memberikan indah pada waktunya. Kairosnya sempurna. Dalam nama Yesus, semua percaya berkati, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati pada pagi siang hari ini. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami keluarga GBI Wow. Boleh berdiri Bapak Ibu, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oke, belum ada semua jemaat yang setia. Boleh kasih tepuk tangan buat jemaat yang setia. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, namun sebelumnya sekali lagi kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari buat kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan buat setiap kami, sehingga kami percaya kami pulang dari tempat ini kami membawa berkat yang luar biasa. Kami percaya, terima kasih buat berkat firman-Mu pada hari ini melalui hamba-Mu Pastor Agung. Tuhan pakai terus hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan utus Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan berkati dalam keluarganya juga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik kami buat Tuhan Yesus yang sudah baik. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam studi dan bahkan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, sambil kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Saya persilakan multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Mei 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarawu. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. There is no greater love. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Jemaat GBI Wow dalam penjualan yang diadakan setiap hari Minggu, dan hasil penjualan digunakan untuk renovasi ruangan teens. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The Savior reigns. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing
Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mengucap syukur. Dan juga Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami boleh menerima roti kehidupan yang sudah di-share oleh Pastor Agung Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan. Ada pewahyuan-pewahyuan baru. Dipuaskan jiwa kami untuk mengerti mengenai prosperous soul. Karena ada metanoia Tuhan. Transformasi dalam diri kami. Keluar dari ruangan ini, kami tahu bahwa jiwa kami yang prosperous, kami bisa memberkati begitu banyak orang. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Agung beserta Ibu Jessica dan anak-anak. Tuhan, Engkau sudah memberkati Bapak dan Ibu pendeta ini dengan luar biasa. Biarkan prosperous soul mereka dan anak-anak boleh memberkati setiap orang yang dijumpai di restoran, di pelayanan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan buah-buah yang luar biasa dari keluarga ini Tuhan. Berkati mereka terus berlimpah Tuhan. Sehingga kemahnya boleh dilebarkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk Bapak Niko sebagai gembala sidang kami Tuhan beserta wakil-wakilnya. Juga dengan Pak Sony Waplau yang sudah menjadi gembala CK9 dan wakil-wakilnya. Tuhan, biarkan Engkau menaruh hatimu, pikiranmu senantiasa pada mereka Tuhan. Sehingga visi misimu boleh terus kepada gereja-gereja dan pelayanan yang mereka naungi Tuhan. Tuhan juga untuk Bapak Ibu Gembala kami Pak Iwan dengan Ibu Yola beserta keluarga. Engkau terus sudah memberkati mereka Tuhan. Biarkan jiwa yang kaya boleh terus mengalir dari Bapak Ibu Gembala kami beserta anak-anaknya. Sehingga gereja ini, keluarga ini Tuhan tidak sampai di sini tapi terus mengalir deras. Sehingga jemaat kami merasakan kasih-Mu melalui Bapak Ibu Gembala kami dan visi misinya. Dan Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan dari mulai kids, youth, juga dengan women ministry terus bertumbuh berkembang Tuhan. Bukan untuk kami karena ini panggung-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami. Bagi yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Bagi yang sedang mengandung kami percaya Tuhan bahwa baby yang dikandung adalah generasi baru yang akan tumbuh untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan ibu yang sedang mengandung pun saya dan kami semua percaya sehat. Jiwanya, badannya dan juga rohnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya apapun kata dunia, apapun kata orang-orang, tetapi Indonesia sudah diberkati dari Sabang sampai di Merauke. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang menjadi terang, anak-anak Tuhan yang menjadi garam. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Biarkan pujian dan hati kami boleh memberkati-Mu Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan, semua yang sudah melayani, biarlah mereka ada sukacita dan karena sudah menyenangkan-Mu. Berkati mereka dan keluarganya berlimpah Tuhan. Karena Engkau luar biasa dan Engkau sangat kaya. Engkau sudah membuka perbendaharaan-Mu buat kami semua. Yang penting Tuhan, kami dengar-dengaran padamu. Karena janji-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami akan diberkati oleh pastor kami. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus,
menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak.